DPPKB Bontang yang menjadi leading sektor pembangunan keluarga di Kota Bontang menunjuk wilayah perkampungan di atas air Selambai Kelurahan Loktuan menjadi salah satu kampung KB di Kota Bontang. Yuk kita lihat bagaimana keadaan Selambai setelah dijadikan kampung KB. Baik kawan Bekesa, sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Ika Diati Noptasari selaku penyuluh KB di Kecamatan Bontang Utara. Juga di sebelah kanan saya ada Bapak Sardi selaku Ketua Pokja Kampung KB Mutiara Laut Selambai Loktuan. Nah, saya mau tanya dulu nih ke Pak Sardi. Pak, di Kampung KB Mutiara Laut ini, di Selambai ini, ada berapa jumlah penduduk dan RT-nya, Pak? Untuk di Kampung KB Mutiara Laut, RT-nya 5 RT, untuk warga atau penduduk 1.750. Yang pertama kita bentuk Kampung KB Mutiara Laut, kita berjalan selama sampai 2 tahun. Sekarang sudah mencapai 1.923. Nah, sejak kapan Pak Sardi, sejak kapan Kampung KB Mutiara Laut ini dibentuk? Dibentuknya Kampung KB Mutiara Laut tanggal 29 Agustus 2017. Sudah dari tahun 2017, berarti sudah kurang lebih berjalan hampir 3 tahun ya? Iya. Gimana sih Pak keadaan warga di sini sebelum adanya Kampung KB Mutiara Laut? Dari segi pemahaman KB-nya, warga di sini seperti apa? Sebelum dibentuknya Kampung KB Mutiara Laut, warga di sini ya belum paham masalah KB. Yang kedua, belum teratur. Jadi belum ada pengetahuan secara mendalam tentang KB sendiri ya Pak? Kalau dari sisi pendidikannya seperti apa Pak? Ya, dari sisi pendidikan untuk anak-anak itu selama kita belum bentuk Kampung KB, ya belum ada untuk kita bina. Sekarang selama kita kebentuknya Kampung KB Mutiara Laut, anak-anak pendidikan itu kita sudah untuk ngumpulin, dikasih pemahaman belajar. Ya. Nah, kalau dari sisi ekonominya sendiri seperti apa Pak sebelum terbentuknya Kampung KB Mutiara Laut? Ya, ada perubahan selama terbentuknya Kampung KB. Berarti ada perubahan ya Pak, maksudnya mungkin dulu belum terlalu membaik sisi ekonominya, sekarang setelah ada lebih membaik ya Pak. Saya mau tanya nih ke Bu Ika selaku penyuluh KB dari Bontang Utara. Gimana sih Bu pendapat Ibu nih tambahan tadi dari Pak Sardi terkait kenapa memilih lokasi Selambai ini menjadi berdirinya Kampung KB? Sebelumnya tuh seperti apa Bu? Kenapa dipilih lokasi ini? Jadi sebelum kita memilih untuk lokasi Kampung KB, memang kita harus cari yang lokasi yang paling legok gitu. Jadi legoknya itu di mana? Dari program KB-nya itu harus yang paling jelek gitu. Jadi istilahnya di Selambai ini sebetulnya dari segi program KB itu masih banyak yang tidak memahami. Kemudian juga dari segi ekonomi juga masih banyak yang di bawah garis kemiskinan itu masih banyak. Terus itu juga dari segi pendidikan juga masih banyak yang belum sampai ke SMA, sampai ke perguruan tinggi seperti itu. Tapi dengan adanya Kampung KB, alhamdulillah ya Pak ya, ada perubahan gitu.
dari segi program KB, kami kan sering ada pelayanan KB gratis. Jadi dari Kampung KB ini kader-kader Pokja Kampung KB, juga kader sub PPKBK yang ada di Kampung KB ini menjaring akseptor di sini. Jadi sebelum adanya Kampung KB di sini banyak yang pakai pil ya Pak ya, pil paling banter itu suntik gitu. Nah setelah adanya Kampung KB kita alihkan ke MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang. Jadi kita ajak untuk ikut IUD, ikut implan seperti itu. Walaupun memang mengajaknya itu susah karena dari awalnya tidak ada pemahaman, tidak ada pengetahuan, tapi kita berusaha untuk mensosialisasikan program-program KB seperti metode-metode KB jangka panjang. Kemudian juga di sini juga kita punya kelompok kegiatan ya Pak ya. Jadi di sini lengkap Mbak kelompok kegiatannya, ada BKB, Bina Keluarga Balita, kemudian Bina Keluarga Lansia, Bina Keluarga Remaja, dan UPPKS-nya juga berjalan ya Pak ya. Jadi itu program-program rutin yang dijalankan ya Bu ya? Ya. Jadi selain dari Pokja ini ada pertemuannya setiap bulan ya Pak ya. Setiap bulan itu rutin ada pertemuannya. Di situ kita membahas tentang program kerjanya Pokja Kampung KB. Kemudian juga selain itu kelompok kegiatannya itu juga kegiatannya berjalan. Jadi tadi dari yang Bu Ika sampaikan, Selamba ini salah satu lokasi yang sangat berpeluang untuk dibangunnya Kampung KB gitu ya Bu ya, dari segi pemahaman dan juga warga di sini yang masih menggunakan pil ya untuk untuk ber-KB seperti itu. Tapi setelah adanya Kampung KB jadi ya semakin sejahtera gitu ya Bu ya. Insya Allah. Insya Allah. Nah, terus Bu, ini kan sudah berdiri kurang lebih 3 tahun. Pasti ada nih prestasi-prestasi yang udah dicapai sama Kampung KB Mutiara Laut. Nah, apa aja tuh Bu bisa disampaikan? Alhamdulillah kita dari kelompok kegiatan itu kan dilombakan. Jadi setiap tahun tuh ada lomba untuk kelompok kegiatan. Nah, yang sudah pernah kita raih prestasi yang sampai ke provinsi itu adalah BKR ya Pak ya. Alhamdulillah kita juara 1 BKR di tingkat provinsi. Kemudian juga UPPKS-nya juga menang gitu di tingkat kota. Dan Kampung KB-nya pun juga dilombakan. Kampung KB-nya dilombakan. Dilombakan. Nah, tahun lalu kita dapat juara 2. Tahun lalu juara 2 untuk perlombaan Kampung KB. Iya, Kampung KB. Jadi itu sekota Bu, sekota Bontang mendapat meraih juara 2. Apa aja sih hal lain atau program-program apa yang ingin dicapai lagi untuk Kampung KB di Mutiara Laut ini? Kalau masalah mau mencapaikan lagi tahun-tahun ini kita semua itu apa yang program kita, mudah-mudahan bisa semua ada 8 versi untuk seksi, dan dapat semua 8 itu tahun ini akan dapat. Jadi harapannya pengen ada tadi 8 seksi yang ingin diperbarui ya Pak ya, diperbarui, ditingkatkan seperti itu. Nah dari Bu Ika sendiri nih selaku penyuluh KB, gimana Bu? Apalagi yang ingin dicapai atau harapannya untuk Kampung KB Mutiara Laut? Kalau harapan terbesar pastinya Kampung KB Mutiara Laut bisa menjadi role model lah. Tidak hanya di Bontang, tapi juga bisa di provinsi atau di Indonesia. Karena kita itu harus membangun dari keluarga gitu. Makanya kita adanya Kampung KB ini, jadi kita dari keluarga, kita bangun, insya Allah nanti menjadi keluarga yang berkualitas dan Indonesia akan maju seperti itu. Jadi harapannya, harapan terbesar ya Bu, Kampung KB Mutiara Laut ini bisa menjadi role model untuk kota, provinsi maupun nanti tingkat Indonesia nasional ya Bu ya.
Baik kawan Bekesa, itu tadi ngobrol-ngobrol kita bersama Pak Sardi selaku Ketua Pokja Kampung KB Mutiara Laut Selam Belok Tuan, dan juga Bu Ika Diatinoptasari selaku penyuluh KB Kecamatan Bontang Utara. Terima kasih banyak Bu Ika, Pak Sardi, terima kasih banyak. Salam BKKBN. Berencana hidup keren. DPPKB Bontang berharap dengan dijadikannya Selam Baik sebagai kampung KB mampu mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. 2 anak cukup. Salah Bu, ada yang baru. Apa yang baru Bu? 2 anak lebih baik, laki perempuan jangan dibedakan. Berencana itu keren. Oh, kita ucapin sama-sama Bu. Yuk. Ayo ibu-ibu kita syuting. Berencana itu keren.